Ungkapan salah satu rektor di Indonesia beberapa hari ini sedang viral. Orang-orang yang tidak menutup rambut, makanya mereka open minded. Open, terbuka, open minded, pemikirannya terbuka karena kepalanya tak bertutup. Jangan kalian ikut perempuan-perempuan mengikut, itu adalah orang yang mengikut orang gurun. Dia sedang mengejek mahasiswinya. Lama saya termenung. Rektor, profesor. Profesor itu kan orang yang sudah dites oleh pemerintah untuk mendapatkan gaji dari Diknas. Kok bisa dia mengejek mahasiswi? Kalau dia tidak Islam, tapi kalau dia keturunan Islam, biasanya yang sudah-sudah, kalau ada orang Islam mengejek ajaran Islam, setelah ditelusur, salah satu dari nenek moyang, ayah, maknya pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya sangat rasa bertuah bersyukur dapat bersama dengan murabbi ummah kita, Ustaz Abdul Somad yang dihormati, disayangi, di pesantren yang di belakang ni, pesantren Nurul Azhar. Masya-Allah, yang akan membimbing, menyediakan bakal-bakal ulama daripada anak-anak orang-orang yang orang susah, orang miskin, anak yatim dari kampung-kampung, yang balik akan menjadi ulama-ulama di kampung mereka untuk mendidik, membimbing. Jadi insya-Allah orang-orang Malaysia, sesiapa yang nak sama-sama, insya-Allah kita bina akhirat kita dengan kita bersama-sama dalam wakaf bangunan pesantren Nurul Azhar. Insya-Allah mudah-mudahan bila kita sama-sama menyumbang, inilah untuk kita niatkan pahala. Ya Allah, kalau ada pahala untuk sedikit sedekah saya ini, saya hadiahkan buat mak ayah yang sangat kita sayangi. Kita tak boleh nak bagi yang lain-lain pada mak ayah kita. Dan bila kita bersedekah begini, bukan sampai kita mati, bahkan sampai kiamat, anak-anak ni semua akan menjadi bukan daripada sendiri, bukan seorang. Kalau seorang je boleh menghasilkan sejuta, dia sebalik setiap orang ni akan tersimpan berjuta-juta rahmat, hidayah untuk manusia seluruh dunia, seluruh alam. Untuk itu kita insya-Allah sama-sama kita menyumbang, insya-Allah. Jadi kalau siapa nak menyumbang, insya-Allah boleh melalui Bank Riau, Capri Syariah, nombor akaun 8201166 666. Ada 5 kali 6. Bank Syariah Indonesia 147 666 6666. Senang ingat tu. Tu apa kali 6? 7 kali 6. 147 lepas tu 6 7 kali. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan Bank Muamalat 2210 666 666. 6 kali 6. Dan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dekat ujung tu mohon sertakan kod transfer 01 di akhir ni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi yang membawa mushaf Al-Qur'an, bisa dibuka juz 30 surat An-Naba ayat yang ke 17. Karena dari ayat 1 ke 16 kemarin sudah dibahas di i'tikaf di Usuluddin Duri. Sekarang masuk ke ayat yang ke 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau membaca ayat Al-Qur'an langsung ke bagian tengah, maka cukup ta'awudz. Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dibaca di awal surat, maka pakai basmalah. Basmalah di awal surat itu fungsinya untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Kecuali pada surat Al-Fatihah, fungsi basmalah di situ ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Tapi Bismillahirrahmanirrahim dalam Amma Yatasa'alun bukan ayat 1, tapi pemisah antara dua surat. Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah ayat 1 menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki ayat 1-nya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masuk ke ayat yang ke-17.
Inna yaumal fasli kana miqata. Inna, sesungguhnya. Taukid menekankan makna. Kau datang besok? Iya, betul datang besok. Inni, sesungguhnya aku. Inna, sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya. Yauma, hari. Al-fasli. Fasli lawan dari kata wasli. Wasal, nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wasal. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, fasli. Sesungguhnya hari fasli. Diterjemahkan hari keputusan. Maksudnya hari dipisahkan, dijelaskan secara detail tentang hidup kita ini. Dari mulai per jam, per menit, per detik. Diputuskan semua perbuatan. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati, pikiran, semuanya. Inna yaumal fasli kana miqata. Miqata, miqat. Maka dalam haji ada namanya miqat, tempat berniat. Miqat makani. Kalau kita dari Makkah, dari Madinah, miqatnya di Bir Ali. Kalau kita dari arah Indonesia lewat Yaman, miqatnya dari Yalamlam, ketetapan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala tindak tanduk perbuatan manusia sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Inna yaumal fasli kana miqata. Bagaimana hari itu? Ayat yang ke-18. Yauma, hari itu, yunfakhu, ditiupkan. Fis-sur, pada hari itu ditiupkan. Sur, trompet, sangkakala. Yauma yunfakhu fis-suri, pada hari itu ditiupkan trompet sangkakala. Fatatuna afwaja, lalu kamu pun datang menghadap Allah afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja, bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Apa maksud datang berkelompok? Umat Nabi Isa satu kelompok, umat Nabi Musa satu kelompok, umat Nabi Muhammad SAW satu kelompok. Itulah maka selalu Ustaz menyatakan, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yauma yad'un nasa bi imamihi. Pada hari itu manusia itu dipanggil dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Pemimpin kita adalah Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi menyuruh Abdullah bin Mas'ud baca ayat, bacalah ayat ni, baca Quran ni wahai Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal. Bagaimana mungkin ku baca Quran ini sedangkan Quran diturunkan kepada engkau? Quran ini kan diturunkan kepada engkau ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku membacakan Quran ini kepada engkau? Kata Nabi, bacalah. Nabi ingin mendengarkan Quran itu dari mulut orang lain. Nabi terus mendengar sampai pada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nanti kami datangkan setiap umat itu dengan imamnya. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi, semua umat Nabi-Nabi. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan engkau menjadi saksi terhadap mereka. Sampai pada ayat itu, fa idza ainahu tazrifan, meleleh air mata Nabi. Kata Nabi, hasbuka. Nabi sedih membayangkan bahwa dia akan menjadi saksi terhadap umat-umat ketika berkumpul datang.
Dan pada saat itulah semua umat-umat itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada syafaat Utsman, amalnya paling sedikit tapi pahalanya paling banyak karena Lailatul Qadar. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak karena kelipatan-kelipatan amal. Dan yang pertama kali nanti masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma yunfakhu fis-sur ayat 18, pada saat itu sangkakala ditiupkan, fatatuna afwaja, kamu pun akan datang. Sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama mati semua. Ditiupkan sangkakala mati semua. Kullu man 'alaiha fan, semua yang berada di atas muka bumi ini hancur semuanya. Suara apa itu Pak Ustadz kok bisa pula menghancurkan? Suara pesawat Concorde memecahkan jendela dan gendang telinga. Makanya di airport Pekanbaru, saudara-saudara kita yang bertugas mengatur lalu lintas pesawat parkir di airport, telinganya takut gendang telinga itu rusak. Itu buatan manusia. Bagaimana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Malaikat uli ajnihatin, bersayap, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Ditiupkannya sangkakala, sekali tiupan mati semua. Ditiup sekali lagi, semua yang mati bangkit. Idzas sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, semua yang di planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Inilah tiupan yang kedua. Fatatuna afwaja, kamu pun datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-19. Wa futihatis sama, pintu-pintu langit dibuka. Fakanat abwaba, dan pintu langit itu kalau satu babun, kalau banyak abwab. Pintu langit itu abwaba. Satu pintu atau banyak pintu? Banyak. Suatu ketika Nabi sedang salat. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada satu makmum doanya lain. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca ayat itu? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Bid'un wa salasuna malakan yabtadirun, 30 sekian malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Itu hadis menjelaskan bahwa pintu langit berpintu-pintu. Hadis yang lain dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ketika orang meninggal dunia, maka ruhnya masuk ke dalam kain kafan dari cahaya, macam air menetes di ujung daun. Ketika cerita tentang orang mukmin soleh meninggal dunia, macam mana embun menetes di ujung daun, begitulah ruhnya keluar, ditampung pakai kain kafan, min nur dari cahaya, dibawa oleh malaikat sampai ke pintu langit. Apa kata malaikat? Fulan bin Fulan yang amalnya selama ini kami angkat pagi dan petang, ini kami baru jumpa orang. Itulah yang disebut dengan kammin, berapa banyak orang masyhurun fis sama, masyhur di langit, walam yu'raf fil ard, tapi di bumi tak ada orang mengenalnya. Dia tidak viral di bumi, tak dikenal oleh orang bumi, tapi malaikat penjaga pintu langit sudah lama menantikan orangnya datang. Pada saat ruhnya datang, disambut mereka karena amalnya pagi dan petang mereka tengok. Malaikat pagi membawa amal, selesai sholat subuh mereka melihat catatannya. Melihat malaikat petang malam membawa amal selepas asar, mereka pun melihat amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu, insyaallah. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Begitu juga dalam Isra dan Mi'raj,
Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril mengucapkan salam ke penjaga pintu langit. Assalamualaikum. Kalau malaikat menjawab waalaikumsalam. Lalu mereka pun mengatakan, inikah Nabi yang diutus di akhir zaman? Artinya mereka sudah mengenali. Sama macam kita selalu kenal dengan orang, tahu tapi belum jumpa orangnya. Begitulah amal orang yang soleh dibawa, begitu meninggal dia, ruhnya ingin dijumpai oleh para malaikat. Wa futihatis sama'u fakanat abwab. Ayat 20. Wa suyyiratil jibal. Wa suyyiratil jibal. Gunung-gunung dijalankan. Apakah gunung itu diam atau berjalan? Ternyata berjalan. Yang tahu bahwa gunung itu berjalan adalah ahli ilmu bumi, geologi. Ternyata gunung ini bergerak. Fahiya tamurru marras sahab. Dia berjalannya seperti perjalanan awan, pelan, tapi dia berjalan. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, Gunung Singgalang itu berjalan bergerak, tapi seperti kita melihat awan. Dalam setahun beberapa senti dia bergerak, hidup. Fakanat saraba. Sarab, kalau kita jalan di gurun pasir, nampak di ujung itu seperti air tergenang, itu namanya sarab. Bahasa kitanya fata morgana, sarab. Maka orang yang terlalu banyak berhalusinasi, sarab kau ini. Sarab, saraba. Wa suyyiratil jibal. Gunung itu berjalan, tapi dia bukan berjalan. Wa suyyirat, diperjalankan. Itu bedanya. Sara yasiru, berjalan. Sayyara, diperjalankan. Suyyirat, diperjalankan. Gunung itu hidup, berjalan, dan ada masanya nanti dicabut Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung itu seperti bulu kambing yang dihembus angin. Mau hush. Lebih dulu anginnya keluar, baru hurufnya. Itu huruf fa. Fa. Pa. Bukan huruf Arab. Dulu anginnya keluar. Diletakkan bulu kambing di tapak tangan. Kalau bulu kambing itu terbang setelah hurufnya keluar, salah. Bulu kambingnya terbang duluan, baru hurufnya keluar. Fa. Mau hush, berterbangan. Jadi kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Semeru terbang macam bulu ayam, macam bulu kambing. Jadi kita macam apa? Kerak bumi ini bergelombang, bergerak, liar. Kenapa? Kalau bergerak kerak bumi, lempengan bumi bagian atas ini kalau bergerak, kenapa bisa kita tetap ada di atasnya, tak bergoyang? Wal jibala autada, karena ada pasak. Apa pasaknya? Gunung. Ketika gunung itu dicabut Allah SWT, macam kertas yang ditempelkan di dinding papan pengumuman dihembus angin kencang, bergeraklah liar kerak bumi. Wataran nasa sukaro, kau lihat mereka berjalan di atas muka bumi ini macam orang mabuk. Wa mahum bisukaro, mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah itu amat sangat mengerikan. Makanya diantaranya kita minta dijauhkan dari huru hara hari kiamat. Huru hara dari tanda-tanda hari kiamat. Ingin diselamatkan dari Dajjal, ingin diselamatkan dari macam-macam. Ada lagi saat hari kiamat itu memang betul-betul terjadi, ingin diselamatkan dari itu semua. Mudah-mudahan kita anak cucu diselamatkan Allah SWT. Ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada.
inna sesungguhnya jahannam, neraka jahannam, kanat mirsada, neraka jahannam selalu mirsad. Inna rabbaka labil mirsad, Allah mengawasi. Rabbaka labil mirsad, Allah mengawasi, memantau. Neraka jahannam pun rupanya memantau. Hidup neraka itu, ya, berkata-kata dia, dan dia bisa melihat, memantau. Inilah yang akan kusantap nanti kita neraka jahannam. Bukan KPK aja yang memantau, neraka jahannam pun memantau. Kalau memang iya neraka jahannam itu memantau, kenapa tak langsung dilenyapkannya saja orang jahat sekarang ditariknya? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murka. Makanya ketika membuka Quran yang pertama Bismillahirrahman, rahmat Allah mendahului murka Allah subhanahu wa ta'ala. Inna jahannama kanat mirsada, neraka jahannam mengawasi semua pelaku-pelaku dosa. Ayat yang ke-22, lit-taghina ma'aba. Taghin diambil dari kata tagha, orangnya taghin, perbuatannya tagha. Itu jugalah asal kata taghut. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau menghadap Fir'aun wahai Musa, karena dia sudah tagha, melampau batas. Kita ini ada batas sempadan antara rumah kita dengan rumah tetangga. Ditanamnya pokok mangga, lewat cabangnya ke rumah kita, maka pokok mangga itu sudah tagha. Kau tebang itu cabangnya. Kenapa? Innahu tagha, sudah melampau batas, sudah lewat dia ke halaman. Orang yang melampau batas-batas Allah, kata Allah ini haram, ini tak boleh, dia dihantamnya saja, maka dia perbuatannya tagha, orangnya taghin, tempat tinggalnya jahannam. Inna jahannama kanat mirsada, neraka jahannam selalu mengawasi dia. Lit-taghin, bagi orang-orang yang melampau batas Allah. Ma'aba, itulah tempat mereka. Tempat orang yang melampau batas Allah adalah neraka jahannam. Labisina fiha, labisa, labisu, menetap di dalam gua. Ketika digunakan menetap di dalam gua ashabul kahfi, labisu fil kahfi sinin, mereka menetap di dalam gua. Labisina, mereka menetap di dalam neraka jahanam itu, fiha, ha, di dalamnya, ahqaba, ahqaba, dalam waktu yang amat sangat lama. Ada yang sekedar khalidina, tapi ada khalidina fiha abada. Orang yang ada iman dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, khalidina, tapi nanti ada harapan masuk ke dalam surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk ke dalam surga. Wa in zana wa in saraq, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, wa in zana wa in saraq, mencuri berzina tetap masuk, tapi masuk neraka dulu. Tapi orang kafir yang dalam hatinya tak ada sedikit pun iman, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya api neraka itu waquduhan nas, manusia, wal hijarah, batu. Batu yang mana? Batu-batu berhala. Semua batu-batu berhala akan menjadi bahan bakar api neraka. Nas, manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang kafir, yang tak beriman. Kalau ada imannya, mati, belum sempat bertobat, masuk dalam neraka. Setelah bersih, pindah ke surga.
Adapun orang yang kafir, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam api neraka jahanam. Ayat yang ke-24, la yadzuquna fiha, la tidak, yadzuquna mereka tidak merasakan, fiha di dalam neraka itu, bardan sejuk, wala syaraba dan tak ada minuman. Kenapa tidak makanan? Kenapa minuman? Karena orang yang kepanasan selalu berharap minuman. Orang kepanasan tak ada berharap makan. Yang pertama diharapkan minuman. Setelah minumnya hilang, baru dia minta makan. Sama macam orang puasa kepanasan, yang pertama minum. Saking banyaknya minum sampai tak ada tempat makanan. Ada manusia macam itu. La yadzuquna fiha bardan, tidak merasakan sejuk. Memang panas hari ini Pak Ustaz, tapi masih ada sejuknya sikit. Kalau mereka di dalam itu tidak, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Dimasukkan yaghli fil butun ka ghalil hamim. Masuk ke dalam perut, apa yang ada di dalam perut itu ikut mendidih. Kalau ada air satu mangkok, ada biji besi, panas merah menyala, kita masukkan ke dalam mangkok, biji besinya padam. Kalau neraka tidak, dimasukkan ke dalam mangkok, mangkok itu ikut mendidih. Mala a'yunun ra'at. Kalau nikmat di dalam surga, mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia, maka azabnya pun juga sedemikian. Jadi apa yang diceritakan di dalam Al-Quran sebagai gambaran 0, sekian persen dari mengerikannya neraka. Makanya ulama-ulama kalangan salaf, ada yang meneteskan air mata, ada yang pingsan, ada yang bermuram durja. Makanya di antara doa khatam Quran, ampunkan dosa kami, tidak berharap ketika membaca ayat azab dan tak takut, tak berharap ketika membaca ayat nikmat dan tak ada rasa takut ketika membaca ayat azab. Dosa menurut kita minum khamar, judi, zina. Orang-orang yang terpilih, dosa menurut mereka adalah tak ada rasa harap ketika membaca ayat surga dan tak ada rasa takut ketika membaca ayat azab. 25. Illa hamimau wa ghassaqa. Hamim, air yang mendidih. Ghassaqa, darah yang sudah membusuk berubah menjadi nanah. Lihat susunan Al-Quran. Bardan pasangannya hamim, syarab pasangannya ghassaq. Dua yang diinginkan, dua balasannya. Yang diinginkan bardan sejuk, balasannya hamim panas. Yang diinginkan syarab minum, balasannya ghassaq nanah. Yang diinginkan dingin, yang datang panas. Yang diinginkan minuman air segar, yang datang air nanah. Membayangkannya pun mual. Mudah-mudahan tak terbayang waktu makan sahur nanti. Bayangkan. Bagi siapa ini? Ayat 26. Jazaan, balasan, wifaqa, yang sesuai dengan perbuatan mereka. Inilah balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Wifaq, sesuai. Ayat 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena mereka kanu dulu la yarjuna hisaba. Mereka tidak pernah berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka tak ada ini balasan. Jangan cerita kehidupan setelah mati. Itu ungkapan orang kafir musyrik Pak Ustaz. Enggak. Ungkapan salah satu rektor di Indonesia beberapa hari ini sedang viral. Jangan cerita kehidupan setelah mati.
Lalu kemudian poin lagi, orang-orang yang saya tes beasiswa itu orang-orang yang tidak menutup rambut, makanya mereka open minded, open terbuka, open minded, pemikirannya terbuka karena kepalanya tak bertutup. Jangan kalian ikut perempuan-perempuan mengikut, itu adalah orang yang mengikut orang gurun. Dia sedang mengejek mahasiswinya. Lama saya termenung, rektor, profesor. Profesor itu kan orang yang sudah dites oleh pemerintah untuk mendapatkan gaji dari Diknas. Kok bisa dia mengejek mahasiswi? Kalau dia tidak Islam, tapi kalau dia keturunan Islam, biasanya yang sudah-sudah, kalau ada orang Islam mengejek ajaran Islam, setelah ditelusur, salah satu dari nenek moyang, ayah, maknya pasti PKI. Mengejek Islam, mencaci maki Islam, mengejek habaib, mengejek ulama. Setelah diteliti rupanya ayah PKI. Itu yang disebut dengan zindik. Zindik artinya pura-pura masuk Islam supaya selamat. Cerita zindik ini ketika orang Persia pura-pura masuk Islam, tapi di dalam hatinya tetap ada dendam kepada Islam. Setelah dia masuk Islam, dia menikam dari dalam. Makanya yang menikam Sayyidina Umar itu zindik. Abu Lu'lu'ah, orang Persia, pura-pura masuk Islam, menikam dari dalam. Komunis. La yarjuna hisaba, tak ada itu. Tak ada itu, setelah mati kita hidup lagi, itu tak ada. Jangan bicara kehidupan, itu fiksi. Memangnya orang yang sudah mati itu pernah hidup lagi kan? Nantang. Ada manusia itu. Jadi kalau orang membaca ayat ini, apa ada manusia macam itu Pak Ustaz? Ada. Ayat 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ayat 28. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, kidzaba, sedusta-dustaan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sudah nampak kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, apa yang disimpan di dalam jauh lebih besar. Jangan ikut mereka yang menutup kepala seperti orang gurun. Itu mereka adalah orang yang tertutup otaknya. Itu yang dari mulutnya itu belum ada apa-apa. Itu hanya kebencian 0,sekian persen. Apa yang ada di dalam jauh lebih besar. Maka kuatkanlah keyakinan anak-anak, karena mereka mungkin akan berhadapan juga nanti di masa akan datang dengan dekan, dengan dosen, dengan rektor yang otaknya seperti itu. Na'udzubillah. Tapi alhamdulillah adik-adik mahasiswa luar biasa. Mereka adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sekelompok anak muda, fityatun. Dalam surah Al-Kahfi ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, innahum, mereka, fityatun, anak muda, amanu, percaya mereka dengan ini, wa zidnahum huda, kami tambah hidayah. 14 abad yang lalu ada, sampai hari ini ada, sampai hari kiamat. Konflik antara hak dan batil ini akan tetap ada insyaallah. Ayat 29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Kulla, tiap-tiap, syai'in, segala sesuatu, semuanya. Ahsaynahu, kami hitung, kami catat, kami tulis, kitaba, dalam buku catatan yang nyata. Dulu agak sulit orang berpikir bahwa semua perbuatan kita ini ditulis. Gak masuk akal lah Pak Ustaz, bagaimana bisa ditulis semuanya? Sekarang dengan kecanggihan alat teknologi, seorang ibu komplain di kantor telepon karena tagihannya mahal sekali. Pegawai kantor telepon, dia tidak perlu marah-marah, dia cukup, sebentar ya Bu, kita lihat print out, jam sekian ngomong dengan ini, jam sekian. Dan sekarang ada pula yang bisa mentranskripkan pembicaraan, dibawa ke pengadilan. Ini pembicaraan kamu,
ditranskripkan, bisa dituliskan. Kalau zaman dulu di pengadilan ada penulisnya, sekarang ada alat di komputer yang bisa ceramah saya ini bisa ditranskripkan, ditulis, diedit sedikit kalau mau jadi buku. Kulla syai'in ahsainahu kitab. Semuanya kami tuliskan dalam buku catatan yang nyata. Ayat 30. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu, hai orang yang tak percaya, hai orang yang mendustakan, hai orang yang tak yakin, fadzuqu, rasakanlah. Falan nazidakum, kami tidak akan menambah. Tak ada kami tambah dingin, tak ada kami tambah air, illa azaba, melainkan azab. Ayat 31 cerita tentang nikmat. Azab dulu, habis itu baru dia cerita innalil muttaqina mafaz. Itulah kajian kita pada subuh ini. Saya dikasih tahu berakhir jam 2.30. Mudah-mudahan kajian dari ayat 17 sampai ke ayat 30 tadi menambah keimanan kita, merubah perilaku, mendidik anak-anak kita, menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Al-Qur'an ini penenang hati kami, wa dhihaba huznina, pengusir gundah gulana kami. Allahumma ja'al Qur'ana imaman, jadikan Qur'an ini sebagai pembimbing, wa hudan, hidayah, wa nuran, sebagai cahaya, wa rahmah, dan sebab turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan.